Halo, selamat malam guys. Selamat malam smart trader. Kita masih tunggu yang join ya hari ini. Akhirnya udah berapa lama ya? Sekitar kurang lebih hampir sebulan ya, tapi kurang lebih sekitar 3 mingguan deh kalau nggak salah. Hampir sebulan ya. Hampir sebulan terakhir kita ada IG live trading juga ya teman-teman. Oke, mulai pas tepat waktu jam 8 ya. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih teman-teman. Dari mana aja, apa kabar semuanya? Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini hari Kamis, besok Jumat, hari terakhir kita beraktivitas ya kan sebelum weekend. Jadi kita bersyukur ya. Seharusnya seminggu ini kita bisa lewati dengan positif ya. Selamat malam. Waduh, udah 1000 yang nonton nih. Gercep banget ya kalau mau live trading. Kemarin live trading kita terakhir itu kalau saya nggak salah sempat nyampe 3000 guys ya. Sempat nyampe 3000. Jadi live trading sekarang nggak boleh kalah, harus nambah ya. Teman-teman yang punya teman-teman trader lainnya, keluarga, atau siapapun yang mau diajak trading, share informasinya sekarang juga, karena kita mau ngobrol-ngobrol nih. Tadi juga saya sempat mikir nih, kayaknya asik nih, seru kalau kita ngobrolin satu topik yang spesifik ya. Tadi di Instastory saya sempat aku sempat share ada 2 topik nih yang mau dibahas. Teman-teman mau pilih yang mana di antara 2 itu? Ternyata teman-teman banyak yang pilih topik nomor 1 atau yang pertama ya. Oke, jadi nanti kita akan coba untuk bahas. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih teman-teman. Oke, ada Kolis dari Malaysia hadir katanya. Waduh, salam ya dari Malaysia. Semoga Malaysia aman. Ada juga Bro Fadlika Alfi dari Pontianak hadir. Waduh, dari Kalimantan ya. Habis itu ada lagi dari Denpasar, dari Bali ya. Latifalifa. Oke. Habis itu ada Restupan, katanya stres kok gara-gara BTC-nya nggak jelas. Oke, tenang, nanti kita akan coba review juga BTC-nya seperti apa ya hari ini ya. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau misalkan ada laptop atau ada atau bisa buka grafik di depan layar teman-teman. Jadi sebelahnya live kita hari ini, sebelahnya lagi chat, jadi kita bisa sama-sama belajar atau analisis bareng ya. Ada lagi Tita Febri dari Jogja. Oke. Dari Jogja. Absen Aldo Antonius. Oke. Ada Nirpan Lesmana dari Bandung. Dari Medan juga ada nih, Kristina.hdk. Oke. Wah, dari seluruh Indonesia nih yang nonton. Oke, kata Irfan.ardianto, bibirnya kering kok. Ya kayaknya kurang minum deh. Ya, kurang minum. Thank you buat perhatiannya Irfan. Harus lebih banyak minum. Oh ya, saya sambil minum ya. Biar kita lebih santai teman-teman, silahkan siapin apa ya istilahnya ya, siapin teh atau minuman apapun, atau kopi atau apapun yang teman-teman suka, air putih, biar nemenin IG live kita hari ini ya. Saya lagi minum teh, jadi saya sambil minum ya, biar kita relax aja. Oh ya teman-teman, kayaknya lebih terasa santai kalau misalkan kita setel lagu dikit kali ya. Setel lagu dikit boleh kali ya. Nggak tahu nih kena copyright nggak ya? Bakal kena copyright nggak? Ada yang dari Shanghai katanya. Kalau nggak salah kemarin Shanghai itu sempat kena badai ya kalau nggak salah ya, sampai airnya meluap, banjir di mana-mana. Karena gue dulu pernah tinggal di Shanghai juga kurang lebih selama 2 tahun ya. Jadi ketika ngeliat beritanya sedih banget, soalnya Shanghai itu bener-bener banyak turning point-nya ketika saya tinggal di Shanghai sebenarnya gitu ya. Jadi sorry to hear Shanghai dilanda musibah gitu ya. Semoga bisa membaik dengan cepat. Kita putar lagu apa ya? Nggak tahu nih kena copyright nggak ya. Kita coba yang no copyright aja ya. Chill music no copyright kali ya.
biar kita lebih Shanghai. Oh ya, ada Christian Saputra 810 dari Singapura. Dari Singapura ya. Oke, jadi banyak banget nih dari luar negeri juga, banyak yang datang, banyak yang hadir. Oke, sambil puter lagu dikit kali ya. Jadi ngeliatin chart tuh enaknya sambil dengerin musik teman-teman, jadi nggak stres ya. Sebentar, aku style dulu nih musiknya nih. Oke, teman-teman semua keadaannya sehat ya? Sebentar. Oke, teman-teman sehat semua ya. Jadi memang kita saat ini lagi di dalam kondisi di keadaan yang serba ketidakpastian ya, masih masanya PPKM juga. Jadi kalau diusahain teman-teman semua bisa jaga kondisi diri sendiri ya, atur pola makan yang baik, istirahat cukup, dan terakhir jangan lupa olahraga juga ya, karena itu penting buat ningkatin imun tubuh kita ya. Ini lagunya udah nyala nih ya, harusnya bisa lebih rileks kita ya. Jadi teman-teman, ketika kita mau trading harusnya jangan membuat kita jadi lebih stres teman-teman, harusnya membuat kita jauh lebih enjoy, menikmati. Karena kalau misalkan di kerjaan kita udah stres, keadaan seperti ini sekarang udah stres, ditambah trading malah lebih stres lagi, jadinya nggak baik untuk mentality kita ya. Jadi teman-teman harus selalu punya mindset yang positif ya. Oke, kita mulai aja nih teman-teman, semua udah enjoy ya kayaknya ya. Udah ada musiknya dikit kali ya. Sambil minum teh atau kopi silahkan ya teman-teman. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Tadi di story juga saya sempat bilang kalau kita mau ngobrolin satu topik nih yang menarik ya. Nanti kita coba ngobrol sama teman-teman semua ya tentang cuan konsisten 1 hari 100.000 berarti sebulan 3 juta rupiah. Nah, tapi apakah mungkin atau enggak ya? Nanti kita akan coba untuk bahas nih, bisa atau enggak nih kira-kira ya. Oke, ini udah pada fokus sebut beberapa koin atau token nih. Ada yang bilang BNB, ada yang bilang Rune ya. Ada yang bilang Rune, ada yang bilang BNB, ada juga yang minta analisis Ethereum. Oke, ntar kita akan bahas ya. Nah, tapi kita sekarang ngobrol-ngobrol santai dulu ya teman-teman ya. Ngobrol santai dulu. Musiknya katanya nggak kedengeran ya. Nggak apa-apa deh, sedikit aja suara musiknya, nanti ke distract. Oke. Nah, tadi saya sempat info tentang atau saya sempat meraise topik tentang cuan konsisten 1 hari 100.000, 1 bulan artinya 30 hari ya, dikali 100.000 3 juta rupiah. Oke. Nah, menurut teman-teman itu mungkin atau enggak? Jadi kita trading ini konsisten aja, cukup untuk target per hari ini 100.000 rupiah cukup ya. Karena ketika kita konsisten dalam 30 hari, kita setiap hari dapat 100.000, setiap hari dapat 100.000, itu kalau dikumpulin jadi 3 juta rupiah. Menurut teman-teman ya, aku mau nanya dulu nih pendapat teman-teman, mungkin atau enggak gitu ya. Jadi chat sekarang juga mungkin atau enggak ya. Oke, ini ada yang udah jawab nih, Lukas.Christian katanya mungkin kok katanya. Oke, terus kata Viaru mungkin. Oke, terus kata Prayuda juga mungkin banget. Ini Cynthia juga mungkin kok. Atma Jakbar katanya mungkin. Oke, semuanya pada bilang mungkin ya. Semuanya pada bilang mungkin. Oke, menarik ya. Semuanya pada bilang mungkin. Kenapa? Karena terkesannya gampang gitu ya. Dapat 100.000 aja per hari cukup. Habis itu ketika kita udah dapat 100.000, kita stop. Habis itu besoknya kita trading lagi, cari opportunity. Habis itu profit lagi 100.000. Habis itu kita berhenti. Pertanyaan yang kedua, tadi teman-teman banyak banget yang jawabnya mungkin ya. Mungkin asal konsisten. Oke. Dari Wisnu Andiansyah. Ada lagi dari Galang Reynaldi, katanya susah kebanyakan nafsu katanya.
Ada yang bilang susah, ada yang bilang mungkin, ada yang bilang gak mungkin kok, karena dalam 1 bulan hanya 20 hari jam kerja bursa, itu pun kalau nggak ada tanggal merah. Oke, ini dari adi_rock_BWI ya. Jadi kalau di market crypto itu guys, bukannya 24 jam 7 hari, jadi nggak ada, sama sekali nggak ada istirahatnya ya, sama sekali nggak ada istirahatnya. Jadi kita anggap 1 bulannya itu 30 hari ya, 30 hari. Beda kalau kita ngomonginnya di pasar modal atau kita lagi mau ngomongin trading di saham, baru kita acuannya 1 bulan itu 20 hari. Oke. Nah sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, tadi kan menurut kalian mungkin, kira-kira menurut teman-teman nih, kalau mau 100.000 per hari kita mendapatkan profit, itu perlu modal berapa kira-kira? Oke, sekarang saya ajak berpikir lagi nih ya, kita sama-sama berpikir. Kalau misalkan 1 hari itu kita mau mendapatkan 100.000, kira-kira modalnya itu harus berapa? Karena kalau misalkan kita modalnya cuma 100.000 juga, ya kan? Berarti dalam sehari kita harus dapat 100% guys. Ya, which is very very high risk ya. Untuk mendapatkan profit 1 hari itu 100.000 dengan modal 100.000. Nah sekarang pertanyaannya, berapa modal yang perlu kita miliki kalau misalkan setiap harinya kita mau dapat 100.000 rupiah? Oke, ini udah banyak yang jawab. Kata sudah buka cabang 5 juta kok katanya. Oke. Habis itu ada lagi dari Zulfaizer 10 juta katanya. Ada yang bilang juga Tommy_WN 1 juta. Oke, ini dari @grahax, Farel Lalashi, Shandy 10 juta katanya semua ya. Oke. Ahmad bilang 3 juta. Oke, ada yang bilang 5 juta. Nggak ada yang bilang di atas 10 juta berarti ya. Oke, nggak ada yang bilang di atas 10 juta. Berarti asumsikan aja, oke, 10 juta. Oke, kita modal awal 10 juta. Abis itu kita cari setiap hari itu 100.000. 100.000 dari 10 juta. Itu berapa persen teman-teman? Bentar aku mikir. 100.000 dari 10 juta itu berapa persen kira-kira? Sambil nunggu jawab ya. Oke. Ada yang bilang 10 juta itu 1%, resikonya 1%. Oke. 1%. Susilo Yeni bilang 1%, Nizar, Valeri, Ideal Lesmana, aduh sorry aku ininya sebutnya susah, apa namanya, Fadli Lahar 0,1 itu 10% ya berarti ya. Oke, semuanya jawabnya benar 1% ya, berarti kalau kita modalnya 10 juta itu 1% dapat 100.000 ya setiap hari. Oke, tadi pertanyaan teman-teman yang pertama adalah teman-teman bilang bahwa itu mungkin ya. Tadi pertama teman-teman bilang itu mungkin. Kedua, modalnya perlu 10 juta ya untuk mendapatkan 1% setiap harinya atau 100.000. Pertanyaan ketiga sekarang pertanyaan ketiga nih ya, coba dipikirin baik-baik pertanyaan selanjutnya ya. Gimana dengan prinsipnya? Ini ada yang masih komen tentang bibirnya. Iya, bibirnya tadi seharian lupa banget buat minum air teman-teman, karena kerjaan lagi banyak banget. Jadi bibirnya kering ya ini ya. Jadi aku sambil minum ya. Oke, sambil teman-teman jawab nih ya. Aku kasih pertanyaan dulu. Oke. Gimana dengan prinsipnya? Teman-teman, prinsipnya apakah ketika teman-teman trading dan abis itu profitnya udah nyampe 100.000, apakah teman-teman langsung diambil aja ya karena udah sampai target ya, atau teman-teman kalau misalkan melihat dia bisa naik ya udah dibiarin aja? Oke, jadi pilihannya A, diambil konsisten ya. Pilihannya A itu konsisten, 100.000 langsung
di take profit istilahnya. Tapi yang B itu kalau teman-teman kalau teman-teman udah dapat 100.000 tapi melihat kayaknya masih ada peluang nih untuk bisa naik lagi nih ya profitnya, dibiarin. Jadi A atau B menurut teman-teman? Ada yang bilang nih, Muhammad Fran, itulah manusia kok katanya. Oke, ini sekarang banyak variasi ya. Ada yang jawab B, Handri Jatnika, ada yang jawab B, habis itu ada juga yang jawab A, Kartika. Oke. Terus kata Angelina WJ ini yang rajin banget ikut IG live kita. Habis itu rajin banget untuk nyatetin dan di-share ke teman-teman semua ya. Jadi kadang-kadang sangat bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin sibuk nggak bisa ikut live-nya dan nggak ada waktu untuk nonton ulang live-nya, bisa nanti lihat IG story-nya Angelina WJ ya, karena sering sekali untuk ngerangkum summary tentang live di setiap live kita ya. Jadi banyak yang jawab A, ada yang jawab B. Oke, nah ini kan mulai berbeda ya. Ada yang bilang oke, prinsipnya jelas aja deh, konsisten aja deh. Tapi ada juga yang bilang atau yang berpendapat bahwa ya kalau misalkan masih bisa naik, ya udah gitu ya. Jangan dilimit sampai 100.000 kita tarik. Tapi kan tadi judulnya adalah cuan konsisten. 100.000 satu hari. Kalau 1 bulan itu bisa dapat 3 juta. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin? Ya. Nah, sekarang teman-teman ini udah banyak banget yang udah banyak banget pendapatnya masing-masing. Oke. Nah, gini teman-teman, sebelum saya kasih jawaban saya ya tentang atau pendapat saya tentang ini semua. Oke. Kita sekarang lebih baik lihat chartnya dulu deh. Oke, kenapa kita mau lihat ke chartnya dulu? Karena biar teman-teman lihat apakah mungkin atau enggak berdasarkan pergerakan harganya sendiri. Oke. Nah, sekarang saya akan balikin kameranya ya, kamera belakang. Oke. Nah, ini koin apa nih kira-kira nih? Ini pola apa? Coba ayo tebak. Ini member SCT nih yang berhasil dapetin nemuin koin yang lagi ada pola yang menarik nih ya. Jadi teman-teman yang ada di SCT, yang udah tergabung di SCT, coba absen deh. Ini koin apa pasti kasih tahu teman-temannya ya. Tadi sempat dibahas juga ya. Oke. Nah, sekarang ini time frame 1 jam. Oke, ini time frame-nya 1 jam. Sekarang saya pengen ganti time frame-nya ke berapa ya? Nggak apa-apa deh, di 1 jam dulu ya. Oke, di 1 jam dulu. Kita sekarang mau lihat salah satu koin yang mau saya bahas hari ini. Oke, kita coba lihat. Nah, ini salah satu koin yang mau coba kita cari atau kita mau lihat karakteristiknya seperti apa. Oke. Nah, teman-teman lihat ya di sini. Itu marketnya ketika naik, habis itu turun, habis itu naik lagi. Ya. Setelah naik lagi, dia cuman konsolidasi di sini. Kita mau coba cari tahu berapa lama sih kira-kira dia punya waktu konsolidasinya, ya. Kita lihat di sini. Kelihatan nggak teman-teman ini berapa lama? Saya deketin deh ya dikit ya, coba. Nah, kelihatan ya. Ini konsolidasi kan, jelas ya. Ini konsolidasi berapa lama? Kurang lebih 2 hari ya, 2 hari 1 jam. Oke, semoga kelihatan ya teman-teman ya. Jadi selama 2 hari ini salah satu koin itu sedang konsolidasi. Konsolidasinya bener-bener ini banget ya. Ketat banget lah istilahnya. Oke. Nah, sekarang teman-teman
Oke, sebentar teman-teman, tiba-tiba ada notifikasi. Oke, sekarang teman-teman coba jawab ya, apakah teman-teman bisa mencari profit ketika marketnya seperti ini? Oke, kira-kira menurut teman-teman bisa nggak, mampu nggak? Teman-teman nilai sendiri aja, nggak apa-apa. Teman-teman mampu nggak ketika melihat pergerakan market seperti ini untuk mencari 1 hari itu harus profit 100.000. Bisa nggak teman-teman cari profit dari pergerakan ini? Kira-kira. Oke, ini udah pada jawab. Ada Farhan bilang bisa, Gaga Dias bisa, Hana Risha Kia bisa. Oh, banyak sekali yang bilang bisa ya. Oke, banyak sekali yang bilang bisa. Oke, nice. Berarti teman-teman pede ya. Ketika market seperti ini pun bisa dapat profit. Oke, sekarang aku mau tanya deh sekarang. Sekarang dengan kondisi candlestick seperti ini, oke, teman-teman mau entry mana? Entry-nya mau gimana nih? Mau buy, mau short, ya? Mau long buy ke atas atau mau short ke bawah? Kira-kira. Coba. Oh, di bawah ada yang bilang nggak bisa nih. Jadi ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, sekarang, di posisi sekarang, kalau kita mau trading, misalkan kita udah malam ya, teman-teman, misalkan saat ini udah malam, teman-teman kerja dari pagi, terus baru dapat kesempatan buat tradingnya itu sekarang, malam-malam. Nah, menurut teman-teman, kan saat ini, hari ini atau detik ini pun masih belum kecapai nih, 100.000-nya masih belum kecapai, ya. Nah, sekarang kalau misalkan mau cari peluang di koin ini, kita contohnya koin ini dulu. Memang banyak koin yang saat ini bisa kita trading, tapi kita mau coba ambil contoh koin ini dulu deh, ya. Ini mau open buy long atau mau open sell short. Oke, banyak yang bilang long. Buy candle hammer. Oke. Ada yang bilang buy, ada yang bilang long, ada yang bilang short. Ya. Tapi mostly teman-teman jawabnya mau buy long naik ke atas. Oke, kalau mau buy long naik ke atas, mencari 100.000. Oke, misalkan, sebentar ya teman-teman ya, ini kita coba untuk bikin trading plan ya. Sekarang kita mau bikin trading plan. Let's say modal kita 10 juta di awal, kita mau cari 100.000 nih, ya kan? Sebentar, gak kelihatan. Oke. Targetnya segini ya, berarti ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan open buy, sekarang kita, let's say kita mau open buy. Sekarang kita mau open buy ya. Targetnya mau di mana, teman-teman? Open buy targetnya mau di mana? Let's say misalkan targetnya di atas sini deh. Targetnya di atas sini ya, 100.000. Oke. Berarti kalau targetnya di sini 100.000, teman-teman, resikonya di mana? Misalkan kalau dia ternyata gagal untuk naik ke atas, tiba-tiba turun ke bawah. Tiba-tiba nih ya, turun ke bawah langsung. Ini kita misalkan pakai risk reward rasionya 1:2. Ya, jadi risikonya 1, misalkan kayak gini, Misalkan kita open buy di sini, targetnya di sini deh. Berarti ini kita cenderung ke scalping ya, berarti ya. Nah, ini risk rewardnya 1:2, kurang lebih kayak gini ya. Nih, ini benar-benar resikonya kecil banget, harus kecil banget ya. Kenapa? Karena targetnya pun kecil banget. Nah, tetap kita harus pakai stop loss ya, benar ya. Nah, contoh trading plan-nya seperti ini. Kira-kira teman-teman, berapa persen? Sekarang kita lihat ya, kita udah bikin trading plan. Menurut teman-teman, berapa persen trading plan ini akan berhasil? Berapa persen kira-kira? Oke. Sambil tunggu jawaban, kira-kira berapa persen nih? Stop loss jangan lupa, kata Fuji Ramdan. Iya, ini udah dipasang ya, stop lossnya di bawah sini deh. Misalkan saat ini kita lagi open long nih. Ada yang bilang 60%. Oke, terus ada juga yang bilang 30%, 50%. Oke, nah, sekarang,
kalau misalkan bener-bener naik ke atas, oke, kita udah tinggal tidur aja, nggak masalah. Ya, kita tinggal tidur aja nggak masalah. Tapi kalau ternyata dia loss, turun ke bawah, artinya apa? Artinya modal kita dari dari 10 juta itu berkurang 50.000 ya, berarti ya, berkurang 50.000. Berkurang 50.000 nih sekarang modalnya. Kenapa? Karena loss. Nah, ketika trading kita loss minus 50.000, target kita jadi berapa sekarang? Targetnya harusnya jadinya berapa? 150.000 kan? Ya, bener ya. 150.000. Nah, ketika target kita jadi 150.000, untuk mendapatkan 150.000 teman-teman, ya, berarti resikonya juga naik dong. Ya kan, kalau mau 1:2 berarti resikonya jadi sekarang 75.000. Ini kita hitungan sederhana aja ya. Kalau mau dapetin 150.000 berarti resikonya jadi 75.000. Nah, sekarang let's say tradingnya gagal lagi nih. Kita nggak tahu nih, marketnya lagi kayak gini. Bisa aja ya, trading kita nggak konsisten, bisa aja ya. Jadi misalkan gagal lagi nih, marketnya tidak mendukung sama sekali. Sekarang lossnya berarti berapa? Udah minus 50, minus 75. Jadi minus 125 nih. Minus 125.000. Bener kan? Nah, sekarang targetnya kan masih 100.000 kan? Targetnya masih 100.000. Oke, ini menarik ya, targetnya 100.000. Tetap 100.000 per hari. Ya. Nah, sekarang kalau mau dapetin 100.000, berarti dari saat ini, kondisi saat ini, kita harus resikonya berapa? 225.000 ya. Karena loss 125.000-nya harus balik kembali ke BEP dan dapat 100.000. Oke, sekarang pertanyaannya, dengan market seperti ini, yakin nggak bisa dapat targetnya seperti itu? Nah, kalau misalkan sistemnya seperti ini, kalau misalkan nggak pakai sekali trading ya, 125.000, berarti harus berapa kali trading lagi? Ini kan kalau satu kali trading kita mau dapat 225.000, artinya resikonya pun jadi naik ya, resikonya naik. Tapi kalau kita mau resikonya dari awal konsisten 50.000, berarti kita harus berhasil profit kurang lebih berapa kali lagi? 3-4 kali lagi ya. Ya kan? Oke, kita sekarang sedikit berpikir dulu ya. Oke, seperti ini. Jadi ini kita udah masuk ke logikanya ya. Pertama, modal 10 juta, target 100.000, ternyata gagal, kena stop loss. Kita ambil worst case-nya. Kalau kita ambil skenario terbaik itu pasti gampang, ya. Tapi sekarang kita berpikir worst case-nya. Kalau kita gagal dalam trading yang pertama, oke, habis itu targetnya sekarang harus dapat 150.000. Ketika mau dapat 150.000, artinya resikonya pun bertambah dan sebagainya. Oke, jadi ini kurang lebih kayak martingale ya. Kayak martingale ya teman-teman ya. Nah, kalau kita ketemu marketnya seperti ini 2 hari berturut-turut. Pertanyaannya, kalau tadi teman-teman tetap pada prinsipnya ya, tetap pada prinsipnya. Misalkan kita buka saham, kok jadi saham? Kita buka koin Alice ya. Ini koin Alice ya teman-teman ya. Let's say teman-teman ya, ini cuma contoh. Kalau kita teguh pada pendirian, kita teguh pada pendirian. Habis itu kita analisis. Misalkan ini lagi uptrend, ya. Habis dari itu kita bikin support resistance. Di sini ada resistance, habis itu di sini ada support, kurang lebih seperti ini ya. Ini resistance, habis itu di sini support, ada support. Habis itu teman-teman lihat di sini ada candlestick rejection. Ya, apa namanya ini? Hammer ya. Ya, kurang lebih hammer, hampir doji. Ya, di sini hampir doji. Oke, habis itu teman-teman entry. Sebentar, saya buat ininya dulu. Habis ini teman-teman entry kurang lebih di sini deh.
Waduh, gede banget. Aku kecilin ya. Teman-teman entry. Habis itu targetnya di resistance selanjutnya ya. Berarti resistance selanjutnya di sini. Kurang lebih di atas sini, kurang lebih ya. Nah, habis itu kita bikin risk reward rasionya 1:2, teman-teman. Berarti ini sebenarnya stop loss-nya masih di area, sebentar ya. Ini stop loss-nya masih di area, nah, masih di area dalam ya, di sini ya. Oke. Let's say kita trading hari ini. Kita lihat salah satu potensi nih. Kita trading seperti ini. Dan ternyata dapat profit. Nah, kalau kita fokus sama target, prinsip kita kan cuan satu hari cukup 100.000. Ya, cuan satu hari cukup 100.000. Ketika dia naik ke atas, oke, kena take profit. Berarti yang harus kita lakukan apa? Take profit ya, bener ya. Kita take profit, abis itu setelah di take profit, ternyata marketnya masih naik ke atas. Ini masih naik ke atas, masih naik ke atas, dan masih naik ke atas. Sekarang, teman-teman rasain. Kok rasain sih? Salah, bentar, sorry. Aku mau balikin dulu. Oke, tadi udah lihat ya skenario-nya ya. Sekarang coba teman-teman merasakan kalau ternyata setelah teman-teman berhasil take profit, abis itu koinnya naiknya luar biasa kenceng ya. Sorry, bentar. Sebentar teman-teman. Oke, misalkan teman-teman lihat tadi koinnya naiknya signifikan sekali, naik kenceng ya. Ketika teman-teman ngelihat seperti itu, keganggu nggak psikologisnya ketika tahu gitu gue nggak usah take profit? Sorry, maksudnya gini, tahu gitu nggak usah di take profit langsung ya, karena marketnya masih naik. Kalau misalkan saya nggak take profit, mungkin cuan yang harusnya saya dapatkan selama 5 hari, let's say 5 hari, 500.000, harusnya saya bisa dapatkan dalam satu kali trading aja di hari ini ya. Coba pikirin, teman-teman perasaannya gimana? Ini banyak yang bilang jengkel katanya ya. Rasain dah nggak bisa tidur katanya. Oke. Habis itu sebentar. Oke. Ada yang bilang nggak bisa tidur, ada yang bilang keganggu dan segala macam. Oke. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Sebenarnya itulah yang terjadi. Jadi summary-nya adalah, saya balik lagi, segini 100.000 ya, 1:2 ini 100.000. Ini teman-teman kalau nggak bisa lihat, aku bilang di sini 1:2 ya. Tapi kalau ternyata dia berpotensi naik terus ya, teman-teman lihat di sini potensinya 1:15, oke? Potensinya 1:15. Jadi yang teman-teman harusnya tadi cuma dapat 100.000, kalau misalkan nggak konsisten ya, istilahnya kalau nggak konsisten sama cuan yang tadi, teman-teman bakal dapat 1,5 juta. Oke, teman-teman bakal dapat 1,5 juta dan ini masih berlanjut naik lagi, naik ke atas. Sekarang pertanyaannya. Sekarang balik ke pertanyaannya. Oke, teman-teman, mungkin nggak? Sekarang jawab lagi ya. Ini sesuai dengan kita menilai diri kita masing-masing. Menurut teman-teman mungkin nggak bisa cuan konsisten 1 hari 100.000, 1 bulan 3 juta? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya menurut teman-teman. Mungkin atau enggak? Coba. Ada yang bilang 10 kali lipat tuh katanya. Terus ada yang bilang juga tuh jangan greedy katanya. Jadi harus ya udah biarin aja. Hari besok kan masih ada, bener nggak sih? Hari besok kan masih ada, ya. Nah, faktanya teman-teman, oke. Sekarang jadi berubah nih. Ada yang bilang bisa. Kalau tadi semua bilang bisa, sekarang banyak yang bilang sekarang jadi setengah-setengah nih. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa deh kayaknya, ya. Oke. Nah, balik lagi, kita nggak bisa melupakan yang namanya psikologi.
dalam trading apapun itu, faktor tertinggi yang menentukan adalah psikologi kita. Targetnya itu sama sekali nggak salah. Ya teman-teman, dengerin. Targetnya sama sekali nggak salah. Tapi yang sebenarnya kadang-kadang kita nggak sesuai dengan target. Karena apa? Karena targetnya mungkin tidak cocok dengan psikologis kita. Kalau tadi saya udah membawa teman-teman ya melihat keadaan market. Ada market yang bisa ngasih tiba-tiba sehari naik kenceng. Ada yang mungkin sehari atau dalam 2 hari pun nggak gerak signifikan. Jadi nggak ada peluang yang jelas yang bisa kita ambil sebenarnya. Nah, market itu punya pergerakannya masing-masing. Jadi misalkan gini, hari ini misalkan dia naik 5%. Nggak pasti besok itu akan naik 5% juga. Ya, jadi hari ini naik 5%, besok belum tentu pasti naik 5%. Jadi kalau di awal dengan cara trading yang sama, hari ini misalkan kita target 100.000, kita bisa dapat, belum tentu besok bisa dapat. Karena market belum tentu bergerak sama seperti hari ini. Oke, jadi kalau kita lihat fenomenanya bahwa market itu dinamis. Ya, market itu dinamis dan kita nggak bisa fleksibel untuk mengikuti market. Jadi kan marketnya dinamis nih, hari ini mungkin 5% naik, besok mungkin naik 20%, tapi besok juga mungkin nggak naik atau turun sama sekali. Mungkin cuma 1%, ya kan, cuma 3%. Tapi ketika kita menetapkan target kita itu setiap hari sama, ya, yang akan menjadi keraguan adalah ketika nanti kita mendapatkan market yang tidak sama sekali memberikan kita peluang, istilahnya gitu. Jadi kita mau cari nih hari ini harus 100.000, tapi ternyata ketika kita screening nggak ada market yang benar-benar jelas ngasih kita peluang untuk kita bisa masuk. Ya, nah kesimpulannya apa? Jadi kalau saya jawab, oke, sekarang saya yang jawab ya. Tadi teman-teman udah jawab, sekarang jawaban saya. Apakah mungkin profit konsisten 1 hari 100.000, 1 bulan 3 juta? Jawaban saya adalah ya mungkin-mungkin aja. Ya kan? Itu kan target yang sebenarnya sangat masuk akal ketika kita menggunakan money management yang benar. Tadi kan pada bilang 10 juta. Ketika kita punya uang 10 juta, dapat profit 1 hari berapa tadi? 100.000. Itu mungkin masuk akal ya. Tapi puas nggak teman-teman kira-kira? Kalau misalkan kita kedolarin ya, modal teman-teman 1.000 nih, dapatnya $10. Kira-kira puas nggak kira-kira? Itu pertanyaannya. Karena apa? Karena mempengaruhi psikologi. Ya, jadi balik lagi, setiap keputusan, setiap prinsip di belakangnya itu selalu ada yang namanya psikologi kita yang bermain. Oke? Ya, ini pada minta di save live-nya. Kayaknya pada ketinggalan ya, harusnya jangan ketinggalan teman-teman ya. Karena udah dibilang dari sebelum-sebelumnya ya. Oke, nanti kita akan simpen, tapi ini harus ditonton sampai habis ya. Karena wah udah gak kerasa 30 menit. Kayaknya kayak baru ngomong 10 menit teman-teman dari tadi ya. Oke, sebentar minum dulu. Ini kayaknya komennya itu sedikit nge-lag ya. Sedikit delay, bukan nge-lag, sedikit delay. Jadi aku nanyanya udah dari sebelumnya, teman-teman di sini baru muncul pertanyaannya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi tadi topik yang kita mau bahas, yang kita mau ngobrol bareng-bareng, apakah mungkin jawaban saya dan jawaban teman-teman mungkin beda. Dan itu nggak ada jawaban yang benar. Itu nggak ada jawaban yang benar ya. Menurut saya, apakah mungkin? Sangat-sangat mungkin, sangat-sangat masuk akal, sangat-sangat make sense. Tapi apakah kitanya mampu, psikologi kitanya bisa seperti itu? Misalkan hari ini tiba-tiba ada market yang naik 23%, misalkan kayak gini tadi ya. Sorry, aku kasih lihat. Ini marketnya tadi naik, tuh lihat, ada yang 23% ya di sini ya. Oke. 23%. Nah, teman-teman ketika targetnya adalah 1%, misalkan 1%-nya 100.000, apakah teman-teman gak merasa guilty lah istilahnya ya?
tahu gitu nggak gue close gitu ya, karena kan dapatnya jauh lebih besar. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi menurut saya mungkin, sangat mungkin, tapi bisa nggak psikologi kita, itu yang pertama. Yang kedua, marketnya belum tentu memberikan kita peluang yang sama setiap harinya untuk kita bisa dapat profit konsisten. Ada aja kadang-kadang marketnya benar-benar nggak bisa ditebak sama sekali, dan ketika kita coba untuk selalu trading yang ada loss. Dan loss ini yang harus jadi pertimbangan juga, karena tadi di judul teman-teman ya, perhatiin di judul saya kasih judulnya selalu fokusnya di profit atau fokusnya itu di keuntungan. Oke, satu hari konsisten dapat 100.000, ya kan? Kita nggak nanya nih resikonya emang berapa yang boleh ditanggung dalam satu hari. Jadi kalau saya belum dapat 100.000 dan saya udah berkali-kali trading kalah, lossnya kita kan nggak dihitung, harus dihitung dong itu biar fair, ya kan? Jadi misalkan saya udah berkali-kali trading dan udah 4 kali trading kalah deh misalkan, atau loss, ya. Habis itu kita sekarang posisinya minus 200, tapi target kita kan harus dapat $100, ya kan? Nah, ketika kita mau dapat $100, berarti targetnya otomatis naik jadi 300. Karena 200 yang loss tadi harus ditutup, ya kan? Nah, jadi apakah mungkin? Sangat-sangat mungkin, tapi apakah salah satu cara yang paling baik? Menurut saya ada cara yang lebih baik. Ada cara yang lebih fleksibel. Contohnya hari ini memang marketnya nggak bagus, dinamis sekali dan nggak jelas, istilahnya nggak jelas ya. Ya udah, kita nggak trading hari ini dulu, nggak masalah. Jadi kita hari ini nggak dapat 100.000 nggak masalah. Tapi ketika kita di hari yang kelima misalkan mendapatkan jackpot ya, kayak tadi ya, misalkan mendapatkan satu setup yang bagus, kitanya lebih yakin karena kita melihat polanya juga terbentuk sempurna, istilahnya. Ya udah, kita fokus di trading yang itu. Dan kalau profitnya bisa tinggi, ya udah, kita biarin aja profitnya. Mungkin profitnya bisa nutupin hari-hari yang kita nggak trading sama sekali, atau hari-hari yang sebelumnya sempat loss gitu. Jadi nggak perlu, kalau menurut saya ya, balik lagi, ini disclaimer, ini opini saya, dan menurut saya opini saya bukan yang paling benar. Jadi di sini kita nggak nyari yang paling benar, tapi aku mau sharing dari pengalaman aja, dari psikologi. Jadi mungkin yang buat teman-teman yang mungkin baru gitu ya, pengen coba untuk konsisten seperti itu, bisa atau enggak. Jadi kita sama-sama berpikir di sini, atau saya ngajak berpikir di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Gila, satu topik aja kita bahas sampai 45 menit guys. Oke, sekarang kita live reading, kita lihat chat ya, biar cepat ya, oke? Nah, dari tadi banyakan ngomong teman guys ya, tapi biar jelas ya teman-teman ya. Oke, nah kita balik ke chart sekarang. Oke, kita live trading dikit karena teman-teman pasti dari tadi nungguin live trading nih. Oke, nah ini adalah grafik Alice ya, atau Alice, apalah itulah pokoknya ya, Alice. Kamu mau sebut itu apapun itu terserah ya. Jadi ini adalah grafik dari Alice ya, token atau koin Alice. Nah, kalau kita lihat di sini, ini pertama kali ketika kita mau lihat di sini kan trennya jelas ya, uptrend. Kemarin ini di grup SCT ini 1 jam ya, time frame-nya 1 jam. Di grup SCT, oke. Jadi pertama kali ketika kita mau melihat tren, kita lihat dari time frame yang lebih besar. Contohnya 4 jam. Di sini kita lihat 4 jam. Di sini kita contoh lihat 4 jam ya. Nih biar teman-teman jelas. Atau daily deh. Kita lihatnya daily dulu. Ini saya remove dulu deh. Nah, kemarin ini teman-teman kalau dilihat, ini kayak ada sebuah pola pembalikan arah ya. Pola pembalikan arah apa itu? Di sini ada yang namanya inverted head and shoulder. Dan ketika dia breakout ke atas, ini kenceng teman-teman, di sini kenceng ya. Ini kenceng nih. Bisa dilihat ya. Oke, jelas ya. Jadi ketika dia naik ke atas itu kenceng. Nah, memang kalau kita lihat dari keseluruhan chartnya, ini kayak masih cenderung turun. Tapi kalau kita lihat karakteristiknya, ketika dia naik ini impulsif. Jadi ini 4 jam, candle 4 jam. Ini impulsif naik ke atas. Jadi kemarin ini grup SCT itu sempat kita share gitu ya, trading ideas. Kita cuma share trading ideas bahwa ketika dia breakout ini kenceng banget.
kita nggak ada entry sama sekali di sini. Jadi balik lagi teman-teman, di sini kenceng banget, naik ke atas kenceng banget, itu belum tentu kita harus entry di sini. Kalau nggak ada entry yang baik, nggak ada entry setup yang baik, dan cenderung masih counter the trend ya, karena head and shoulder-nya belum valid ya, itu nggak entry juga nggak masalah sebenarnya, karena kita masih butuh konfirmasi. Jangan pernah FOMO, maksudnya nggak usah FOMO lah gitu ya. Kenapa? Karena masih ada kesempatan kok, percaya, selalu ada kesempatan. Jadi kalau kita lihat di sini resistance jadi support ya. Nah, ketika dia turun ke bawah, dia retest resistance yang sebelumnya, kita kecilin jadi 1 jam. Di sini kemarin itu kita melihat ada satu pola continuation, yaitu falling wedge, kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita mempelajari kenaikan sebelumnya teman-teman, di sini impulsifnya kan kenceng banget ya. Sini impulsifnya kenceng dari bawah. Jadi ketika kita lihat di sini ada breakout, habis breakout di sini support resistance-nya yang di sini juga ikut jebol ya, naik ke atas ya. Di situ kita entry. Oke, di sini kita entry dan hanya dalam waktu sekejap aja sebenarnya itu udah rame tuh di grup. Akhirnya merasakan 1000% katanya ya. Tapi sebenarnya bukan 1000%-nya yang jadi target, tapi gimana caranya kita bisa konsisten. Oke. Nah, ini ketika naik, habis itu kita sempat mendapatkan profit yang lumayan waktu itu. Nah, habis itu ketika dia turun, mungkin targetnya masih belum tercapai atau masih di atas, karena balik lagi di sini following the trend itu, kalau trennya naik berarti potensinya ya masih jauh ke atas. Sekarang kita cari support resistance-nya lagi teman-teman. Di sini support resistance-nya ada di sini ya. Ketika dia tembus resistance yang ada di sini, sekarang dia jadi support lagi di sini. Ketika dia jadi support, dia konsolidasi nih di sini. Setelah dia konsolidasi di sini, waktu itu beberapa teman-teman di SCT ada yang panik ya. Wah, ini udah turun lagi nih Alice. Gimana ya? Mending dijual aja atau dibiarin aja. Habis itu saya kasih outlook bahwa tenang aja. Pertama, trennya masih uptrend. Kedua, di sini masih ada support. Jadi, kalaupun dia turun ke bawah, ini ada yang jagain, ini ada area yang menjaga kayak gitu ya. Nah, kita beli waktu itu di sekitar sini, teman-teman. Ketika dia breakout sini, kita beli ya. Habis itu, kita selalu bilang bahwa secure 50% dulu ya ke teman-teman yang di SCT. Dan ini juga buat teman-teman yang nonton saat ini. Ketika dia naik ke atas, nyampe target misalkan di resistance, di secure dulu teman-teman 50%. Sisanya, kita masukin ke BEP gitu. Jadi kalau kita beli 1000 Alice, misalkan kita beli 1000 Alice, kemudian kita jual sekitar 500, dan habis itu 500-nya lagi dinaikin aja stop loss-nya. Jadi udah nggak ada resiko. Ya kan? Nah, di sini teman-teman, kita perlu nunggu lagi. Jadi trading itu kalau mau dapat profit yang efisien, nggak bisa langsung dalam beberapa jam doang atau dalam dalam 12 jam misalkan. Sekarang kita lihat di sini deh, berapa lama konsolidasi yang terbentuk di Alice. Kurang lebih 1 hari 16 jam teman-teman ya. 1 hari 16 jam sebelum dia akhirnya breakout lagi naik ke atas. Saya ada bilang waktu itu bahwa ini bisa average up lagi nih kalau teman-teman masih punya nih. Kenapa bisa di average up? Kita average up ketika dia berhasil breakout di resistance di atas. Dan sekarang stop loss-nya itu kita bisa naik ke atas. Jadi stop loss-nya yang tadinya di break even point di sini, ini stop loss-nya awalnya di sini ya. Itu bisa kita naikin ke atas. Jadi kalau kita tambah modal sekalipun, kita tambah size sekalipun, ya, itu masih aman, ya, itu masih aman. Jadi live trading kemarin sama teman-teman SCT itu kita cuma ngebahas satu koin aja, ngebahas satu koin, psikologinya gimana, mindsetnya yang benar seperti apa yang nggak boleh dilakukan. Itu hampir 45 menit sama kayak sekarang gitu ya. Ini udah hampir 50 menit, guys. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan sekarang harusnya masih valid dan masih oke karena dia masih ada di atas ini. Di ketahan
ketika dia breakout, dia ketahan supportnya, sama seperti kejadian yang ada di sini. Oke, jadi ini masih aman sebenarnya. Oke, di sini masih aman. Dan targetnya tadi kita sempat ambil target Fibonacci ya, tapi masih belum kena nih. Targetnya di sini. Di Fibonacci 1618, kita targetnya itu mau take profit lagi 50% di atas ini. Tapi masih belum dikasih. Masih koreksi dulu ke bawah. Jadi saat ini masih running gitu ya buat Alice ini. Buat teman-teman yang ada di SCT yang masih hold siapa nih yang Alice nih? Coba boleh di komen ya. Sekarang kita langsung lanjut aja. Tadi ada yang sempat minta request BTC. Oke. Kita cepet aja ya teman-teman, soalnya udah hampir jam 9. Nggak tahu nih, ini live-nya bisa lebih dari 1 jam atau enggak ya. Kalau nggak salah waktu itu biasanya cuma bisa 1 jam. Tapi kita lihat aja deh ya. Oke, nah ini adalah chart dari Bitcoin teman-teman ya, chart Bitcoin. Dan kalau kita lihat ini Bitcoin kemarin itu, kalau kita lihat secara besarnya dulu ya, secara besarnya ya, ini di sini sempat ada pola penurunan. Oke, di sini ada transisi, ketika naik dia udah melemah turun ke bawah. Dan dalam beberapa bulan terakhir Bitcoin ini konsolidasi doang di area sini nih teman-teman. Ini area konsolidasinya di bawah sini sama di atas sini. Jadi trennya ini sebenarnya masih cenderung sideways, tapi ada tekanan bearish yang kenceng. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika dia turun, di sini karakteristiknya impulsif, naik turun ke bawahnya impulsif ke bawah, lihat ya. Jadi ketika saat ini konsolidasi, ya kan, ini masih dalam tekanan bearish. Tapi terakhir ketika kita lihat di sini, ketika konsolidasi atau sideways seperti ini, memang ada peluang bahwa area bawah itu bisa menjadi support yang kuat dan area atas di sini bisa menjadi resistance yang kuat. Oke, tapi di sini kalau saya lihat BTC ini memang ketika dia melakukan kenaikan di sini, ini sifatnya impulsif dan dia sudah berhasil breakout dari neckline dari double bottom ya teman-teman. Kalau lihat di sini ini kayak double bottom ya, di sini ada double bottom nih di bawah. Di sini ada double bottom, ini neckline-nya, dan dia nge-break ke atas dengan volume, impulsif ya, secara impulsif. Dan kalau nanti teman-teman cek volumenya juga, dia confirm banget, volumenya itu menguat, confirmnya bertambah besar istilahnya. Nah, jadi gimana nih kok? Apakah kita udah bisa beli? Apakah kita mau jual aja? Apa gimana? Atau ambil short atau gimana? Nah ini menarik teman-teman. Ketika dia impulsif naik ke atas dan saat ini ada di resistance, ada dua skenario-nya. Ada dua skenario-nya ya. Dia bisa saat ini tiba-tiba langsung naik ke atas tembus. Oke? Saat ini tiba-tiba bisa naik ke atas tembus. Kalau ini terjadi, planning saya adalah dia tembus naik ke atas. Ini udah terlalu kencang naik ke atasnya. Pasti investor itu akan cenderung ada saatnya dia melakukan yang namanya take profit. Ya kan? Atau saat ini di resistance ini mereka juga udah cenderung melakukan take profit. Artinya apa? Artinya ada potensi untuk melemah ke bawah. Tapi ini skenario pertama dulu. Kalau dia tembus ke atas, habis itu yang kita mau lihat adalah ini ada konfirmasi bahwa Bitcoin ini breakout ya dari konsolidasi. Habis itu kita tunggu yang namanya koreksi. Mau apapun itulah terserah. Mau falling wedge, mau flag, mau bullish pennant. Kita tunggu koreksi di sini, habis itu kita baru bisa buy lagi naik ke atas. Itu salah satu outlook. Jadi analisis ini bisa salah teman-teman. Jadi kita melihat probability aja. Ya. Nah, tapi bisa juga resistance ini kuat, dan saya lebih cenderung melihat bahwa resistance ini akan lebih sulit ditembus karena ini dalam beberapa hari udah naik ke atas kenceng. Jadi saat ini yang ideal mungkin menurut saya adalah dia turun dulu ke bawah, bikin koreksi polanya apa kek, atau mungkin dia koreksinya akan jauh lebih lama gitu ya karena di sini sideways.
akan bolak-balik di sini, habis itu naik ke atas, jebol. Ini juga mungkin terjadi, ya. Tapi kita jangan berasumsi dulu selama nggak ada pattern yang jelas. Jadi kalau misalkan lagi seperti ini, kalau saya pribadi, saya akan cenderung untuk ya udah, nggak perlu trading dulu aja di Bitcoin kayak gitu. Ya, tadi ada 2 skenario yang mungkin terjadi di Bitcoin. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena ini masih di dalam sideways-nya. Ini juga ada peluang turun ke bawah. Kalau misalkan turun ke bawah ini nggak kuat ya di sini supportnya, dia bisa turun lagi ke bawah. Jadi banyak sekali probability yang bisa dilihat pada kondisi saat ini Bitcoin. Di sini udah ada di area resistance. Sekarang kita coba lihat Ethereum. Nah, ini menarik Ethereum. Ethereum itu saya sempat bikin satu video ya di YouTube, teman-teman kalau udah nonton. Saya sempat bikin satu video di YouTube bahwa ada sebuah pola yang kita kalau bisa lihat pola tersebut itu merupakan pola continuation ke bawah, yaitu inverted cup and handle. Jadi di sini adalah cup-nya. Saya gambarin sedikit ya. Sorry, mana? Dia punya curve. Sebentar, teman-teman. Oke, biarin deh pakai ini deh, nggak ketemu curve-nya ya. Jadi di sini adalah cup-nya. Oke. Habis itu di sini ada handle-nya naik ke atas. Oke. Jadi waktu itu saya sempat bilang bahwa ini ada potensi cup and handle. Oh, ini ada curve nih. Inverted cup and handle seperti ini. Dan di sini low-nya juga high-nya juga membentuk lower high lagi ya ke bawah. Nah, habis itu saya bilang juga waktu itu di video, atau saya juga bilang di SCT bahwa ini ada support yang kuat dan ini penting sekali untuk kita perhatikan. Kalau misalkan support yang di sini itu tidak mampu ditembus oleh harga, kalau support yang di sini tidak mampu ditembus oleh harga, artinya inverted cup handle ini belum valid terjadi. Jadi dia belum tentu langsung turun ke bawah, teman-teman. Ini kan adalah support ya, di bawah adalah support. Jadi di sini itu penentuan. Kemarin saya sempat bilang di SCT bahwa guys, di sini penentuan ya. Kita mau lihat di sini polanya terbentuk seperti apa. Apakah ada pola pembalikan arah atau apakah ada pola continuation? Ya kan? Dan ketika di support ini rebound naik ke atas, itu sangat wajar sekali terjadi. Dan waktu itu saya sempat bilang bahwa ini ada potensi kalau misalkan dia ternyata reject naik ke atas, dia ada potensi yang namanya double bottom seperti itu. Dan neckline-nya di sini. Oke, neckline-nya di sini, atasnya di sini juga. Jadi kurang lebih sama BTC outlook-nya. Nah, kalau BTC berhasil breakout ke atas, saya melihat ETH juga ada potensi untuk bisa breakout double bottom ini naik ke atas. Dan kalau neckline di sini sudah berhasil di breakout ke atas, itu bisa ada opportunity kita untuk cari yang namanya open buy long ya. Tapi masih sifatnya berada di dalam sebuah sideways yang besar. Jadi istilahnya adalah short term bullish. Oke, short term bullish aja naik ke atas ini. Dan nanti di sini kita harus tunggu lagi konfirmasinya, dia berhasil naik ke atas, breakout ke atas, atau malah dia balik lagi ke bawah. Jadi ketika sideways seperti ini sebenarnya akan cenderung dia bolak-balik aja. Oke, waktu itu saya bilang di SCT juga, kita waktu itu ada sell loh. Jadi ETH itu di grup SCT kita tuh ada sell beberapa kali ketika dia mengalami penurunan. Oke, jadi waktu itu kita pernah bahas bahwa di sini ada pola. Ini SCT batch pertama yang dapat ya. SCT batch kedua waktu itu belum masuk. Ini ada pola yang namanya bearish pennant continuation ke bawah. Ketika dia turun ke bawah, oke, dia masih belum nyampe di support kuatnya. Nah, tapi waktu itu saya bilang bahwa ini masih ada peluang untuk terus turun ke bawah sampai ke support. Kenapa?
Karena kalau kita lihat di sini, high-nya ini selalu membuat penurunan. Oke, ini high-nya selalu membuat penurunan. Jadi ada potensi dia masih akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Dan ternyata bener banget, pas turun ke bawah, abis itu kalau kita ukur pakai Fibonacci, ya, targetnya dia pas banget di sini. Jadi waktu itu saya pernah bilang bahwa ini ada dua skenario yang terjadi. Ada dua skenario yang bisa terjadi. Yang pertama adalah dia langsung jebol ke bawah, artinya dia breakdown support. Artinya pola inverted cup and handle itu works. Tapi ada juga dia gagal turun ke bawah, abis itu jadilah double bottom. Di sini reject karena di sini adalah support yang kuat. Jadi waktu itu saya bilang bahwa take profit dulu 50%, sisanya kita trailing stop. Ya. Waktu itu kita bilang seperti itu. Jadi saya mau bilang bahwa kita itu perlu yang namanya melihat keadaan market seperti apa. Kita bisa menganalisis, oh ya ini ada pola yang terjadi, tapi belum 100% confirm kalau level-level pentingnya itu belum breakout ke bawah. Ya, jadi kurang lebih itu mungkin yang mau kita bahas. Live trading itu sekali lagi nggak harus selalu tentang kita entry, buy and sell. Kita mau buy apa nih sekarang rame-rame. Bukan itu. Itu bukan esensi dari live trading. Trading itu sendiri adalah sebuah proses di mana dari awal kita memulai yang namanya analisis, kemudian kita membuat trading plan, kemudian kita melihat level-level mana aja yang bisa kita taruh untuk dijadikan stop order istilahnya ya. Itu udah trading sebenarnya. Ya. Nah, oke, tadi udah lumayan intens ya kita bahas tentang chart. Jadi sebagai trader kita harus konsisten, harus fleksibel. Walaupun di analisis saya bilang bahwa di YouTube bahwa ini ada potensi, balik lagi ini adalah potensi. Kita nggak tahu akan terjadi atau enggak, kita masih perlu menunggu konfirmasi. Dan sebagai trader kita tinggal bereaksi aja, cukup meresponi, bereaksi aja. Oh ternyata dia gagal turun ke bawah, oh ya udah, kita udah take profit duluan, kayak gitu. Nggak usah paksain kita sell karena outlooknya adalah inverted cup handle. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini udah kurang lebih 1 jam teman-teman. Seperti janji saya ya, seperti janji saya bilang bahwa capek juga ya ngomongnya karena waktu. Oke, karena janji saya teman-teman yang masih di sini, saya janji bahwa ada surprise di akhir. Oke, surprise-nya apa ya? Surprise-nya apa teman-teman? Kira-kira coba chat deh, kira-kira teman-teman tahu nggak surprise yang mau saya kasih apa? Banyak yang bilang mau ngasih koin Bitcoin satu Bitcoin atau apa gitu kok tadi di DM kalau nggak salah. Coba kira-kira menurut teman-teman surprise-nya apa? Jadi teman-teman yang masih di sini nih ya, masih 2400, luar biasa banget. Surprise-nya apa nih kira-kira? Apakah sama surprise-nya dengan live trading yang sebelumnya? Karena live trading yang sebelumnya itu ketika saya surprise, saya itu perdana banget launching yang namanya SCT ya. SCT itu kita launching pertama kali, kita buka karena banyak banget yang minta, dan saya melihat bahwa saya bersyukur ketika saya bisa mengerti tentang dunia trading seperti ini, dan saya punya kerinduan juga untuk jadi manfaat juga gitu untuk orang yang lain gitu ya. Jadi ya udah kita coba aku coba untuk cari tim ya kan, biar kita mau bantu teman-teman semua biar bisa gimana caranya level up menjadi trader yang biasa, dari trader yang biasa menjadi smart trader kayak gitu ya. Nah kemarin itu ketika batch 1 kita udah bilang bahwa kita cuma mampu untuk buka 100 orang, dan ternyata ketika saya umumin di sini yang mau ikutan SCT itu dalam 2 menit ya, kemarin tim kita bilang dalam 2 menit itu udah langsung 500 orang yang transfer. Oke, 500 orang yang transfer. Dan itu di luar ekspektasi banget karena kita nggak nyangka 500 orang teman-teman nih. Ini sekarang mungkin ada 2000. Ternyata 500 orang gitu ya istilahnya, hampir 25% atau berapa ya? 25% ya kalau nggak salah. Hampir 20-25% yang ternyata ingin mendaftar kayak gitu ya. Kita sangat-sangat
appreciate teman-teman semua antusiasnya yang mau mendaftar di SCT. Itu pertama menjadi pengalaman banget karena sebelumnya kita belum pernah handle, ya kan, kita nggak tahu ekspektasi seperti apa, jadi semuanya benar-benar ya udah kita ekspektasi ya udah 100 lah yang mau daftar. Ternyata dalam 2 menit itu mencapai berapa tadi, 500 ya. Kayaknya kalau dibiarin sampai malam itu kita buka bisa sampai 800 atau 1000 mungkin ya. Tapi kita komitmen bahwa saat ini kita belum mampu kalau misalkan mau ngejar visi kita untuk mendapatkan atau melahirkan smart trader yang baru. Itu kita nggak akan bisa langsung masukin 500-500-nya dalam satu waktu. Kita nggak bisa masukin langsung 800 dalam satu waktu. Jadi waktu itu saya personally mewakili tim memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin udah benar-benar pengen ikut layanan SCT tapi belum dapat kesempatan gitu ya untuk bergabung. Ya, jadi saya benar-benar say sorry terlebih dahulu. Selamat buat 100 orang pertama yang bergabung kayak gitu ya. Dan ketika kita melihat batch 1 ini benar-benar cepat level up-nya. Jadi ketika mereka sudah level up, sudah jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Karena moto kita adalah restart, rebuild, regain. Saya udah bilang ke mereka bahwa yuk kita sama-sama restart, kita sama-sama ulang lagi dari awal. Ya, kita sama-sama ulang lagi dari awal. Loss yang kemarin, yang sebelum-sebelumnya kita lupain, kita buka lagi halaman lembaran yang baru untuk memulai trading journey kita. Waktu itu kita ajak bareng-bareng semua seperti itu. Dan kita pasti guide semuanya. Dan pastinya kalau kita mau nge-guide, saat ini tim kami belum banyak, belum growing. Doain aja semuanya lancar gitu ya, kedepannya mungkin bisa growing juga biar kita bisa menuntun lebih banyak lagi orang ya, lebih banyak lagi trader-trader yang mau jadi smart trader istilahnya. Dan ya puji Tuhan kita melihat hasilnya oke. Waktu itu langsung dapat siklus ya, pertama kali di mana marketnya benar-benar indecision, nggak ngasih kita sama sekali profit. Dan kalau nggak salah saya pun di awal trading sempat loss berkali-kali itu ya, sampai 5-7 kali loss. Tapi akhirnya di minggu kedua kita semua bisa ngerasain profit. Karena prinsip kita pegang, kita share semua prinsipnya seperti apa, yang paling penting kita share mindsetnya seperti apa untuk menghadapi market-market yang indecision kayak sebelumnya. Jadi yang batch pertama ini udah sempat ngelewatin 2 siklus di mana marketnya itu tidak menarik, dan siklus di mana marketnya benar-benar ngasih kita kesempatan untuk profit. Akhirnya mungkin loss di minggu pertama itu semua bisa balik gitu ya. Jadi saya waktu itu restart bareng teman-teman yang lain, saya restart juga ya. Saya mulai lagi dari modal awal. Dan ya puji Tuhan sampai saat ini sebenarnya waktu itu pernah hampir hit 100% gitu ya portfolio growth-nya. Dan teman-teman yang batch 1 SCT itu mungkin ada yang udah kurang lebih, ada yang sampai 200%, ada yang nge-share juga 600% waktu itu ya. Tapi kalau saya sendiri mungkin pernah mencapai hit 100%, tapi masih turun lagi sampai sekarang gitu ya. Tapi lumayan udah growing kayak gitu. Jadi kita pengen sama-sama restart bareng. Untuk kita kan tim ya, kita bikin SCT itu adalah Smart Crypto Team, kita tim. Jadi kita punya satu mindset dan satu prinsip yang positif di dalam tim ini, dan kita maju bareng-bareng ngelihat market seperti apa. Oke, jadi saya pengen membuat komunitas yang positif, satu sama lain saling dukung gitu ya. Senang banget ya teman-teman, saya ngelihat bahwa ada yang mau bertanya, yang batch 1 yang udah lebih duluan itu bisa bantu jawab. Itu saya seneng banget ngelihatnya. Jadi sama-sama belajar seperti itu. Nah, tapi mohon maaf sekali kalau misalkan saat ini baru bisa kita tampung 300 orang. Kemarin saya buka batch kedua 300 orang. Setelah itu kita meeting sama yang lain, dan kita berpikir bahwa kita setiap hari, admin setiap hari ngejawabin orang-orang atau teman-teman semua yang bertanya, mau masuk SCT dong, dan segala macem, ya kan? Kita benar-benar sebenarnya setiap kali ada yang bertanya, ketika kita menolak atau kita bilang bahwa saat ini udah penuh, istilahnya ya, kita nggak bisa tampung lagi, kita nggak bisa untuk saat ini kita nggak bisa
open gitu ya, itu kita sebenarnya sedikit sedih karena banyak banget trader yang mau belajar, tapi dari sisi kitanya masih belum masih belum bisa gitu ya, karena kita pengen benar-benar optimal. Mungkin nanti ketika batch 2-nya udah naik level atau level up, kita akan buka yang batch 3, tapi mungkin prosesnya akan lebih panjang. Jadi kita berpikir bahwa oh ya, kalau enggak gimana kita bikin workshop aja. Oke? Gimana kita bikin workshop aja. Jadi waktu itu kita berpikir bahwa ya udah kita bantuin teman-teman semua, mungkin yang masih belum bisa masuk ke grup kita adain 1 hari workshop. Ya, kita adain 1 hari workshop di mana kita akan share fondasi atau basic apa aja yang teman-teman perlukan biar siap bisa mulai trading dari nol. Jadi kita restart bareng nih di workshop ini, kita restart bareng. Saya akan share juga nanti di sana technical analysis apa aja sih yang cukup teman-teman pakai ini aja sebenarnya untuk bisa trading. Dan gimana caranya biar kita bisa konsisten. Intinya itu aja. Gimana kita restart yang dari sebelum-sebelumnya mungkin kita pernah loss, kita nggak tahu caranya gimana, kita kena likuidasi, kita nggak ngerti ini market udah sampai mana ya, naik turunnya dan segala macam, analisisnya seperti apa. Kita pengen bimbing semua orang. Kalau ada 2000-nya teman-teman semua mau masuk grup SCT, kita sebenarnya pengen banget welcome kalian semua, tapi karena kita berpikir bahwa tim kita masih perlu untuk growing lagi, untuk membimbing lebih banyak orang ya, dan untuk saat ini kita masih still 300 orang, jadi ya udah kita bikin workshop aja gimana. Jadi teman-teman mungkin yang saat ini mau untuk masuk SCT dan masih belum ada kesempatan, mungkin workshop ini akan menjadi istilahnya adalah panduan awalnya dulu deh gitu ya. Kita akan kasih semuanya, prinsipnya seperti apa, money managementnya seperti apa, karena ini jauh lebih penting daripada analisis. Oke? Kemudian kita akan aku langsung akan bilang bahwa ketika kita trading crypto, kamu cuma perlu pakai technical analysis 1, 2, 3, 4, 5. Kalian cuma perlu kuasain ini aja. Jadi nggak perlu yang lain gitu ya. Kadang-kadang trader itu mungkin terlalu banyak ilmu di luar sana, jadi nggak terarah untuk melihat market seperti apa. Yang ada jadi bingung. Oke? Jadi kita hari ini akan buka ya teman-teman. Kita akan buka workshop 1 hari nanti di hari Sabtu minggu depan. Nanti juga ada live trading session. Jadi setelah kita belajar, langsung kita praktek. 1 jam live trading session. Setelah kita belajar, ilmu yang udah kita lakukan, langsung kita praktek live trading bareng-bareng. Oke? Jadi saya harap ini semua bisa membantu teman-teman. Dan nanti hasil dari uang pendaftaran, kita juga komitmen bahwa kita mau planning 10% dari biaya pendaftaran untuk kita bisa donasikan. Atau kita beramal ke orang-orang yang saat ini membutuhkan. Kayak gitu. Jadi saya rasa kita sama-sama bisa beruntung ya. Maksudnya teman-teman bisa belajar, habis itu uang dari hasil pendaftarannya kita juga bisa donasikan gitu ya untuk orang-orang lain yang di luar sana yang lebih membutuhkan. Karena kita sebagai trader kita bisa berpikir untuk bisa trading aja itu adalah privilege. Mungkin di luar sana mau cari makan aja susah kayak gitu. Jadi kita mau membuat hal yang positif juga. Nanti hasil dari 10% pendaftaran itu kita akan donasikan seperti itu ya. Nah teman-teman langsung aja, nggak perlu lama-lama. Teman-teman yang mau ikutan, oke, bisa langsung join ya. Sebentar saya siapin linknya dulu. Oh ya, balik lagi, ini limited ya teman-teman. Slotnya limited. Jadi sebenarnya kita pengen berharap buka lebih banyak lagi, tapi karena ini workshop, mungkin kalau misalkan teman-temannya nanti masih banyak yang minat, kita akan buka yang batch kedua, nggak ada masalah. Jadi ini limited teman-teman. Pastikan kalau misalkan teman-teman mau daftar, dibaca dulu ya, dibaca dulu semua instruksinya, semuanya udah oke. Abis itu baru di transfer mungkin uangnya. Semuanya diikutin petunjuknya dengan benar ya. Saya kasih linknya sebentar. Oke, saya udah buka link pendaftarannya, ya. Link pendaftarannya ada di bio saya, oke. Jadi teman-teman sekarang udah langsung bisa, ya. Semoga dari 2.300 ini,
slot ini bisa masuk lah ya, bisa pas gitu ya. Karena saya takut juga kalau misalkan teman-teman banyak yang sedih kalau misalkan nggak dapat slot kayak gitu. Kita buka slot memang terbatas, sekali lagi memang terbatas, karena kita juga masih growing ke depannya sama tim ya. Untuk harganya awalnya khusus spesial hari ini, khusus spesial malam ini ya, hari ini aja ya, hari ini aja itu harganya 579.000, itu diskon dari 799.000 ya. Jadi harganya 579.000 aja, oke? Dan 10%-nya kita nanti akan donasikan buat teman-teman kita yang membutuhkan kayak gitu. Jadi linknya udah saya open di di bio gitu ya teman-teman. Jadi yang berminat silahkan daftar ya. Semoga ini bisa membantu dan semoga ini bisa mengobati atau apa ya istilahnya ya. Karena banyak banget yang nanya ya, kok buka dong please, kok buka lagi dong please. Saat ini masih belum bisa di grup gitu ya, kita mohon maaf. Tapi sebagai obatnya atau sebagai ganti permohonan maaf, kita akan adakan workshop bareng-bareng kayak gitu ya, di hari Sabtu minggu depan ya, di hari Sabtu minggu depan jam 10 pagi. Oke, jadi itu surprise-nya. Semoga surprise-nya membuat kalian terhibur dan sukacita ya. Jadi nanti kita akan belajar bareng-bareng di sana. Teman-teman bisa daftar sekarang. Linknya ada langsung di bio. Oke, semoga cukup slotnya ya teman-teman. Dan nanti sampai ketemu di di workshop minggu depan. Sekali lagi thank you semua yang udah ikut IG Live hari ini. Semangat banget semuanya sampai 3.000. Sekali lagi saya berterima kasih ya teman-teman semua, semoga bermanfaat dan ya stay konsisten dan selalu jangan lupa bersyukur. Karena kita hidup hari ini ya, itu merupakan apa ya istilahnya, berkat ya. Kita bisa semuanya ngerti tentang trading adalah berkat. Oke, jadi thank you banget so much teman-teman ya yang udah ikutin live-nya sampai hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di live trading selanjutnya ya, dan surprise selanjutnya. Thank you so much, bye bye.